Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas WPP 572. Baik, di sini kelompok kami yang beranggotakan yang pertama Ainun Salaunisa dengan NIM 0068, lalu yang kedua Intan Aulia Jannah dengan NIM 0042, lalu yang ketiga ada Erika Susanti dengan NIM 0005, lalu yang keempat dengan saya sendiri Muhammad Askar Alwi dengan NIM 0064, lalu ada Firman Sebastian dengan NIM 0003, lalu yang terakhir ada Bintang Herlambang dengan NIM 0060. Eh, Baik, yang pertama yaitu WPP 572. WPP atau Wilayah Pengelolaan Ikan 572 terletak di perairan Samudra Hindia sebelah barat Sumatera dan Selat Sunda. Lalu ikan di wilayah WPP 572, ikan utamanya dari kelompok ikan pelagis besar seperti cakalang, tuna mata besar, ada layang madi dihang, ada ikan kembung, ikan tongkol lainnya seperti ikan kerapu, dan ikan kakap, dan udang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Erika. Terima kasih. Baik, untuk potensi ikan di WPP 572 ini adalah memuat cumi-cumi, lobster, dan rumput laut. Pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan di wilayah ini biasanya sangat penting untuk menjaga kelestarian serta mendukung perekonomian daerah dan nasional. Praktik keberlanjutan dan kebijakan WPP 572. Di sini ada beberapa praktik keberlanjutan yang dapat diterapkan di WPP 572, antara lain pengelolaan berdasarkan ekosistem, penangkapan ikan secara terukur dan terbatas, kemudian penerapan teknologi dalam pemantauan. Selanjutnya itu kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia untuk mendukung pengelolaan WPP 572 secara berkelanjutan. Yang pertama itu kebijakan zonasi laut, yang kedua peningkatan penegakan hukum di laut, yang ketiga kebijakan pengelolaan perikanan berkelanjutan, dan keempat memperluas kawasan konservasi laut. Selanjutnya, mengapa sih kontribusi di WPP 572 itu penting bagi ekonomi? Yang pertama, potensi sumber daya perikanannya itu dapat menjaga ketahanan pangan nasional. Lalu ekspornya juga dapat meningkatkan devisa negara. Terus ada manfaat sosialnya juga, dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan daerah. Terus juga bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat yang ada di pesisirnya. Terus peluang ekonomi lokal. Ini juga kayak mendukung mata pencaharian masyarakat pesisir sama kayak tadi manfaat sosialnya. Lalu sebagai pendukung ekonomi negara, itu membantu Indonesia mempertahankan posisinya sebagai salah satu produsen perikanan terbesar di dunia. Kayu biologis ikan cakalang. Cakalang atau tuna skipjack dapat ditemukan di perairan tropis dan subtropis, terutama di perairan terbuka. Ikan kerapu hidup di terumbu karang dan kedalaman laut yang lebih dalam. Mereka hidup dalam kelompok besar dan sering terlihat di lapisan permukaan laut. Lalu ada ekologi. Ikan cakalang melakukan pemijahan sepanjang tahun di daerah tropis, tetapi pemijahan puncaknya sering terjadi di musim-musim tertentu. Seekor betina dewasa dapat menghasilkan jutaan telur. Lalu periode dewasa biasanya mencapai kematangan seksual pada ukuran sekitar 40 cm atau usia 1-2 tahun. Lalu ekonomi di WPP 572 yaitu memiliki peran strategis dalam sekitar perikanan dan kelautan Indonesia. WPP 572 menyumbang terhadap PDB sektor perikanan nasional. WPP 572 juga menjadi salah satu sumber utama suplai ikan untuk konsumsi domestik.
tantangan yang dihadapi. Overfishing pada ikan bernilai ekonomi tinggi seperti tuna, tongkol, dan cakalang, mengancam keberlanjutan stok ikan, aktivitas penangkapan ikan ilegal oleh kapal asing maupun lokal. Juga perubahan iklim dapat menjadi tantangan. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.